Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama dan yang terutama sekali, puji-pujian kita kepada Allah Jalla fi'ula atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga saat ini kita masih berada di atas iman, di atas Islam, dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus beribadah kepadanya, mentauhidkannya, menjalankan perintah-perintahnya, dan insya Allah senantiasa menjauhi segala larangan-larangannya. Maka ini adalah nikmat yang patut untuk selalu dan senantiasa kita syukuri. Karena semua nikmat ini akan ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu hari nanti, yang mana pada saat itu kita tidak lagi bisa beramal, kita tidak bisa lagi berbuat, kecuali setiap manusia akan menerima hasil dari apa yang telah ia perbuat ketika ia masih hidup di dunia, yaitu ketika ia bertemu dengan Allah di akhirat. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam, yaitu kedua kaki manusia, nanti pertama kali ia dibangkitkan di akhirat pada hari kiamat di padang mahsyar, kecuali dia akan ditanya terlebih dahulu tentang apa? Tentang ilmunya yang pertama. Apakah dia beramal dengan ilmu yang ia ketahui, yang ia pelajari, ataukah tidak? Kemudian tentang umurnya, an umrihi. Untuk apa ia pergunakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa lama ia hidup di dunia? Berapa jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya? Mulai dia beranjak usia balik sampai ia diwafatkan, semuanya ada pertanggungjawaban. Khairun kana am syarr? Baikkah itu yang baik yang pernah ia kerjakan ataupun yang buruk? Kalau yang baik ia kerjakan, maka ia juga akan menerima kebaikan dari balasan tersebut. Kalau seandainya keburukan, maka disinilah yang tidak kita inginkan akan terjadi. Ya, balasan keburukan. Maka umur, usia, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, manfaatkanlah untuk kebaikan. Tidaklah setiap waktu yang kita lalui kecuali kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan harapan ampunan dari setiap ketergelinciran kita dari perbuatan dosa. Ya. Karena ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ya.
Maka beruntung orang-orang yang semakin panjang usianya, semakin baik amalnya. Karena Nabi mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang diberikan umur panjang, yaitu orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan semakin baik pula amalnya. Sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, tapi semakin buruk amalnya. Semakin ia tua, menua, tetapi amalnya semakin buruk, perbuatannya makin buruk. Ya, bukan malahan semakin kembali kepada Allah, tetapi semakin berkarat hatinya di dalam keburukan. Wal'iyadzu billah. Ya. Demikian pula tentang rizki. Ya. Wa an rizqihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana ia dapat dan kemana ia belanjakan. Ya. Semua akan dipertanggungjawabkan. Halalkah atau haram? Sumber-sumber ia mengais rizki. Demikian juga ia mengeluarkannya apakah di jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah di jalan-jalan yang dimurkai olehnya. Hati-hati. Ya. Jangan mentang-mentang milik kita seenaknya. Ya, kita mempergunakannya tanpa adanya andil Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memperlakukannya. Karena semuanya dari rizki yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti harus kita yakini dan pergunakanlah sebagaimana ya, yang Allah cintai dan Allah ridai. Kemudian Allah juga akan mempertanyakan tentang jasad kita, wa an jismihi, tentang jasadnya. Fima ablah, untuk apa sampai usang. Orang yang diberikan usia yang panjang sampai ya dia mengalami masa-masa di mana fisiknya sudah mulai lemah, ya, kulitnya sudah mulai keriput, ya, penglihatannya sudah mulai kabur, pendengarannya sudah mulai berkurang. Untuk apa semua fisik ini habis? Mulai dari masa mudanya sampai tua. Itu dulu yang akan dia pertanggungjawabkan, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kedua kakinya beranjak untuk menjalani proses perjalanan berikutnya nanti di akhirat. Maka oleh karena itu ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an, ketika Allah Jalla fi'ula masih memberikan kepada kita kesempatan di dunia ini, kesehatan, kesempatan, waktu, rizki, pergunakanlah semuanya dalam hal-hal yang dicintai dan diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala agar kita bisa selamat kelak fil yaumil akhir. Dan itu pula ya dalam rangka kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Fassalawatullahi wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Semoga salawat beserta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kita masuk kepada bahasan kajian kita Durusul Yaumiyah minas sunani wal ahkam syar'iyyah pada bab al-qira'atu fi dhuhri wal asri. Bab bacaan dalam salat zuhur dan salat asar. Ya, ketika salat zuhur dan salat asar. yakni ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis apa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Ya. Hadis yang pertama sebagaimana diriwayatkan an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang berasal dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan laqad kanat salatu adh-dhuhri tuqam. Suatu ketika salat zuhur telah ditegakkan. Ya. Fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi'. Ada seseorang yang pergi ke Baqi'. Kalau sekarang kita kenal tempat Baqi' itu ya makam.
Ini nama sebuah tempat di Madinah. Fayaqdi hajatahu, kemudian dia menunaikan suatu keperluan. Dia menunaikan keperluannya. Sedangkan waktu sholat ini sudah masuk. Barangkali mungkin ada keperluan atau kebutuhan yang mendesak yang mesti ia tunaikan. Thumma yatawadda. Lalu kemudian setelah itu seorang ini berwudu. Setelah menyelesaikan hajatnya atau keperluannya tadi, ia berwudu. Thumma ya'ti, kemudian ia datang. Yakni datang ke masjid. Sedangkan di masjid ya sudah qomat salat zuhur ini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atil ula mimma yutawwiluha. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu mengimami salat ya masih berada di rakaat pertama ya. Karena pada rakaat pertama beliau dipanjangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaannya. Ini bacaan ayatnya pada rakaat yang pertama. Sehingga seorang yang berhajat ini dia bisa mengikuti salat dengan sempurna. Ya. Tadinya udah qomat, kemudian dia pergi. Ya, mungkin karena ada kebutuhan atau keperluan yang mendesak. Ya. Atau sesuatu yang tidak mungkin untuk ditinggalkan, ada sesuatu yang mendesak. Ia pun pergi ke Baqi'. Ya. Lalu setelah selesai ia menunaikan hajatnya itu kembali lagi ke masjid. Mengikuti sholat jamaah. Dia berwudu dulu, sempat pula berwudu kemudian ikut. Dan ia tetap mendapatkan sholat yang sempurna. Ya. Tidak ada ketinggalan rakaat karena masih berada di rakaat pertama. Artinya Nabi SAW pernah memanjangkan bacaan pada sholat zuhur di rakaat pertamanya ini. Pernah dipanjangkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak selalu ya bacaan yang pendek-pendek terus. Ya. Kadang-kadang ya datang ke masjid tapi imamnya sudah rakaat yang keberapa ya, karena terlalu cepat. Bacaannya terlalu cepat. Tapi di rakaat pertama Nabi SAW pernah membaca juga yang panjang. Tapi ini kadang-kadang ya tidak terus menerus. Ya, tidak terus menerus. Kadang-kadang dibaca panjang pada rakaat yang pertamanya. Dan ini pernah kita bahas juga dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini berasal dari Abu Qatadah. Semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Fa yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitabi wa suratain. Maka beliau membaca dalam salat zuhur dan salat asar pada 2 rakaat pertama Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Karena disebutkan dalam hadis Fatihatul Kitab, di antara nama surat Al-Fatihah itu adalah Fatihatul Kitab. Ya, seperti dalam hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ya. Pada 2 rakaat pertama membaca Fatihatul Kitab wa suratain
Setelah itu membaca 2 surat. Ya. Wa yusmi'unal ayata ahyanan. Kemudian ya, beliau memperdengarkan ayat kepada kami kadang-kadang. Kadang-kadang memperdengarkan. Artinya kadang-kadang Nabi SAW membacanya dengan suara yang agak agak terdengar gitu. Tetapi ya tidak jahar. Tidak dengan suara yang lantang. Seperti pada sholat-sholat jahar. Ya. Jadi kadang-kadang Nabi SAW membaca ayat dengan suara sir, tetapi hampir-hampir terdengar. Seperti itu ya. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Gitu ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi tetap dibaca dengan sir, tetapi hampir-hampir terdengar. Bukan dibaca seperti bacaan sholat subuh, atau bacaan sholat maghrib, atau bacaan sholat isya, bacaan sholat jahar. Enggak. Jadi begitu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Wa yusmi'unal ayata ahyanan. Dan terkadang beliau alaihi salatu wassalam memperdengarkan kepada kami. Ya, memperdengarkan bacaan beliau dalam sholat zuhur dan sholat asar. Ya. Dan juga dalam rangka beliau mencontohkan ya kepada para sahabatnya apa yang dibaca ya. Apa yang dibaca dalam sholat atau ayat yang dibaca dalam sholat. Nah, maka Nabi SAW membaca demikian. Tapi ini kadang-kadang, ya kadang-kadang memperdengarkan kepada kami. Artinya kadang-kadang kami mendengar Nabi SAW membaca. Kadang-kadang, tidak seterusnya. Ya. Wa kana yutawwilu ar-rak'atal ula. Dan beliau memanjangkan pada rakaat yang pertama, baik di salat zuhurnya ataupun di salat asar. Ya. Beliau pernah memanjangkan pada rakaat yang pertamanya. Wa kana yutawwilu ar-rak'atal ula min adh-dhuhri. Ini dari salat zuhur ya, afwan. Dan beliau memanjangkan rakaat pertama min adh-dhuhri dari salat zuhur, wa yuqassiru ats-tsaniyata wa kadzalika as-subh. Dan beliau memendekkan pada rakaat yang kedua. Memanjangkan bacaan pada rakaatnya yang pertama dan memendekkan bacaannya pada rakaat kedua. yakni pada rakaat kedua itu bacaan ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pendek dari rakaat yang pertama. Lebih pendek dari bacaan pada rakaat yang pertamanya. Wa kadzalika as-subh. Demikian pula pada salat subuh. Beliau membaca panjang ayatnya di rakaat yang pertama dan yang kedua juga panjang tapi tidak sepanjang ayat yang dibaca pada rakaat yang pertamanya. Lebih pendek. Ya. Kalau umpamanya membaca di salat subuh baca satu halaman misalnya, di rakaat pertamanya, pada rakaat keduanya setengahnya. Ya seperti itu ya. Muttafaqun alaihi. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada hadis yang ketiga, an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri bil-laili idza yaghsha wa fil 'asri nahwa dhalik
Wa fi subhi atwal min dhalik. Akhrajahu Muslim. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah membaca dalam salat zuhur dengan Al-Lail wal-Laili idza yaghsha, yaitu surat Al-Lail. Beliau membaca surat Al-Lail wal-Laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla, dan seterusnya. Demikian pula fil asri nahwa dzalik. Ya, pada salat asar. Wa fi subhi, sedangkan pada salat subuh atwal min dzalik, lebih panjang dari itu. Ya. Pada salat subuh lebih panjang dari surat Al-Lail. Ya, barangkali mungkin surat As-Sajdah panjang di pagi, di subuh Jumat. Rakaat pertama baca surat As-Sajdah. Di rakaat kedua baca surat Al-Insan. Ya. Atau surat yang lainnya. Tapi tidak terus-menerus ya, maka disebutkan kadang. Jadi tidak mengharuskan membaca itu terus. Kadang-kadang ada orang yang membaca setiap subuh Jumat itu, wah itu pasti ayatnya surat Sajadah terus. Rakaat 1, rakaat keduanya Al-Insan. Setiap Jumat. Ini juga tidak benar. Ya, tapi kalau kadang-kadang, nah di situ menjadi sunnah. Tapi kalau sudah dikhususkan, ya, ini bisa menyelisihi sunnah. Nah, jadi seperti itu. Kalau kadang-kadang Nabi lakukan, juga kadang-kadang dilakukan. Ya, jangan ketika Nabi melakukan kadang-kadang, tapi kita melakukan terus-menerus. Juga baca yang lain, surat yang lain. Ya, juga membaca surat yang lainnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita lihat penjelasan dari hadis-hadis ini. Kanat qira'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhuhri wal 'ashri min awasitil mufassal. Adalah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur dan salat asar min awasitil mufassal, dari surat-surat mufassal yang menengah. Ya, surat-surat al-mufassal yang menengah. Berarti kalau yang menengah dari min suratil Qaf hatta An-Nas, ya, surat-surat mufassal itu yang pertama dari surat Qaf ya sampai dengan surat An-Nas. Yang pertama yang panjang adalah dari Qaf ila Amma, dari surat Qaf ke surat Amma yatasaalun. Ya, juz 27. Juz 27, 28, 29. 3 juz terakhir. Wa min Amma, yang pertengahannya itu adalah dari Amma yatasaalun, dari juz 30. Surat pertamanya adalah surat An-Naba. Surat An-Naba. Atau disebut juga Amma, ya. Karena diawali dengan Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ini kan ayat-ayatnya pendek-pendek. Tapi suratnya agak panjang ya, 1 halaman lebih. Ya, 1 halaman setengah. Hampir. Ila ad-duha, sampai dengan surat ad-duha. Ini disebut dengan surat mufassal yang menengah, yaitu surat bagian yang menengah. Tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Tidak panjang banget dan juga tidak terlalu pendek banget. Nah, jadi ini yang dibaca ya. Di salat zuhur dan salat asar itu awasitul mufassal, yang menengahnya dari surat mufassal,
dari Amma sampai surat Ad-Duha. Sedangkan yang panjangnya itu dari surat Qaf sampai surat Amma. Ya, dari surat Qaf wal Qur'anil Majid, seterusnya surat Az-Zariyat, ya, dan seterusnya surat At-Tur, surat An-Najm, Al-Qamar, sampai nanti di juz 28 dari surat Al-Mujadilah, ya, surat Al-Hasyr dan seterusnya sampai dengan surah Al-Mursalat. Ya, ini agak lebih panjang dibandingkan dari yang juz 30 yang pertama. Dari Amma Yatasaalun, kemudian surat An-Nazi'at, kemudian surat Abasa sampai dengan surat Ad-Duha. Nah, dari Amma Yatasaalun sampai surat Ad-Duha inilah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur dan salat asar. Maka oleh karena itu ayyuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hendaknya ya antum juga bersemangat untuk menghafalkan surat-surat ini. Ya, berusaha untuk menghafalkannya. Ya. Dibaca, dipelajari, dihafal. Setidaknya juz terakhir ini dihafal, ya. Dihafal juz 30. Nah, kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran ya yang banyak, setidaknya juz 30 ini dihafalkan. Ya. Biar nggak kadang-kadang bacanya ya kul terus. Ya. Bacanya kul huwallah aja, kul ya ayyuhal kafirun. Ya, memang karena itu saja yang dihafal. Ya. Nggak pernah menghafal surat-surat yang lain. Tapi kalau giliran nyanyi-nyanyian banyak yang dihafal. Ya. Lagu-lagu yang hits banyak yang dihafal. Ada lagi yang baru-baru tahu deh. Giliran surat Al-Quran nggak tahu. Ya. Surat An-Nazi'at nggak tahu. Surat Abasa nggak pernah dengar. Ya. Astagfirullah. Ya, ini aib. Ya. Aibun. Aib. Apalagi bagi ikhwan yang sudah mengaji, sudah mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, hendaklah lebih banyak untuk mengenal Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran, mempelajarinya, menghafalnya. Ya, tidak ada rugi sama sekali. Oh, tapi nggak bisa Ustaz, sudah berusaha menghafal, nggak hafal-hafal juga. Ya hafal terus, sampai kapan ya sampai hafal. Jangan berhenti-berhenti. Ya. Setidaknya semakin lama kita membaca dan mengulang-ulang, kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Kan begitu? Ya. Walaupun nggak hafal-hafal, tapi dengan terus-menerus kita baca, kita juga akan mendapatkan pahala. Nggak ada sedikit pun kerugian bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, apalagi berusaha untuk menghafalnya. Dan mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan untuk itu. Ya. Wa kana yutilu raka'atal ula min adh-dhuhr. Dan Nabi SAW memanjangkan pada rakaat yang pertama di salat zuhur. Hatta kana ar-rajulu yadhhabu 'inda iqamati as-salah fayaqdi hajatah wa yatawadda wa yudriku ar-rak'ah ma'an Nabi SAW. Hingga seorang laki-laki yang tadi pergi pada saat qomat telah berkumandang pada salat zuhur tersebut, ya, tuntas menyelesaikan hajatnya, keperluannya. Kan pergi dulu, sedangkan udah qomat, dia pergi mungkin agak buru-buru, ada hajat yang mesti harus ia tunaikan. Lalu kemudian sampai tuntas ia menyelesaikan tersebut, hajatnya. Barangkali mungkin mau bertemu dengan istrinya, ada yang disampaikan, ada yang dititip apa segala macam, ya, atau yang lainnya. Sehingga setelah selesai, dia sempat pula berwudu, kemudian dia mendapatkan rakaat bersama Nabi SAW. Nah, setelah itu pada rakaat kedua, kana yaj'alur raka'at tsani aqsar min dzalik. Di rakaat keduanya, baginda SAW memendekkan bacaannya dari yang pertama tadi. Berarti yang pertamanya agak panjang ini. Ya,
Nah, di rakaat keduanya lebih pendek, dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian lanjut sholat. Nah kan di antara hikmahnya begitu. Kadang ada orang yang ya telat bisa dapat sholat bersama secara berjamaah dengan utuh. Ya, itu hikmahnya. Kalau pendek bacaannya di rakaat pertama, ya banyak kadang orang yang telat. Kadang ia belum sempat nutup toko, untuk warung, ya mau menghadiri sholat, sampai di masjid, ya nggak kebagian sholat, ya udah niat sholat tempat tinggal agak jauh dari masjid, ya kadang-kadang juga waktu antara azan dan iqomahnya sangat pendek sekali. Ya, setelah selesai azan, hanya beberapa menit saja qomat. Yang sholat hanya segelintir saja. Orang-orang yang datang ikut berjamaah nggak kebagian. Ini ya sangat disayangkan. Ya, tidak mengerti fungsi azan yang dikumandangkan adalah untuk memanggil orang-orang sholat. Setelah dipanggil, kemudian dia tidak mempedulikan manusia yang bersiap-siap untuk mendatangi sholat. Kadang orang bersiap-siap dulu, ya butuh persiapan, bersih-bersih. Ya. Kadang orang dari kantornya, dari pekerjaannya, ya mungkin mau pulang dulu ke rumah, mau ganti baju, ya kan? Lagi keringatan apa segala macam. Apalagi yang di pasar, ya, yang kerja potong daging, tentu dia butuh dulu persiapan. Kadang-kadang itu yang menyebabkan orang, kenapa nggak sholat di masjid? Ya nggak sempat sholat di masjid. Ya kan pekerjaannya begini, waktu udah azan, ya, akhirnya lalai lagi sholatnya. Kadang-kadang sebabnya begitu, ya, terlalu cepat. Beri waktu kelonggaran, dan banyak manfaatnya waktu antara azan dan iqamah. Selain orang-orang bisa bersiap-siap untuk datang sholat ke masjid dengan hudu, dengan tenang, ya, dengan bertenang-tenang, karena memang Nabi perintahkan agar datang ke masjid untuk menunaikan sholat itu dalam keadaan bertenang-tenang. Alaikum bis sakinah, hendaknya kalian datang ke masjid itu dengan dalam keadaan as-sakinah, tenang, ya, tidak terburu-buru, tidak berlari-lari, ataupun tidak pula bersetengah berlari, tapi bersegera. Bedakan ya lafaz bersegera dengan terburu-buru. Ya. Kalau segera itu bukan berarti terburu-buru, tapi kita berusaha mendatanginya di awal waktu. Nah, tapi dengan tenang, ya, dengan tenang tapi segera. Dan amal saleh apapun ya harus disegerakan, segera. Ya. Datang dalam keadaan tenang. Alaikum bisakinah. Fa in adraktumus salata fasallu. Kalau kamu mendapati salat, maka salatlah bersama imam. Wa ma fatakum faatimmu. Yang tertinggal sempurnakanlah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi orang bisa datang dalam keadaan tenang, dalam persiapan. Kemudian juga bisa menunaikan salat qabliyah, ya, salat antara azan dan iqamah, salat sunnah. Bisa tahiyatul masjid, ya. Kemudian bisa berdoa dan memperbanyak doa di antara azan dan iqamah, karena di waktu ini adalah waktu yang mustajabnya berdoa. Bisa memperbanyak doa. Nah, setelah itu barulah kemudian qomat dikumandangkan. Kemudian juga imam memperpanjang ayatnya pada rakaat pertama, supaya orang-orang juga yang masih ada hendak mendatangi jamaah juga tidak ketinggalan, ya, rakaat pertama bersama imam dalam salatnya. Jadi seperti itu, ya. Kadang-kadang ya sebab orang-orang yang begitu terburu-buru dalam melaksanakan sholat, ya, karena lebih mementingkan
persoalan-persoalan dunianya, perkara-perkara dunia. Ya. Nanti waktu sholatnya cuma dikasih segini, cuma setengah jam, cuma 20 menit, cuma ya. Ini aturan-aturan apa seperti ini? Mestinya ya mukmin muslim itu memprioritaskan sholat ya daripada yang lain. Sholat lebih didahulukan daripada perdagangan, daripada pekerjaan, daripada kesibukan-kesibukan duniawi yang justru lebih banyak menjerumuskan dan melalaikan. Ketika masuk waktu sholat, tinggalkan dulu. Waktu untuk bekerja, untuk berdagang, cari nafkah dan seterusnya itu lebih banyak dibandingkan hanya waktu yang sebentar untuk sholat. Sholat kita menunaikan sholat kan sebentar, nggak lama ke masjid. Ya, paling lama untuk butuh setengah jam. Kalau bekerja kadang berjam-jam. Ya. Ada yang bekerja 8 jam sehari. Ya, untuk mencari nafkah, untuk bekerja berjam-jam. Bahkan untuk hal-hal yang melalaikan pun waktunya habis berjam-jam. Ya. Untuk main bisa berjam-jam. Olahraga sampai berjam-jam. Nonton bola berjam-jam. Giliran sholat hanya setengah jam saja. Ya. Nah, tidak bisa. Apa ini? Apa yang dicari hidup di dunia ini? Ya, maka daripada itu rugi. Kemudian ayyuhal ikhwan a'azani Allah wa iyyakum. Faidah yang kita petik dari pelajaran ini yang pertama, istihbabu tatwilir rak'atil ula minadh-dhuhri wa taqsirits tsaniyah. Memanjangkan pada rakaat pertama pada salat zuhur dan memendekkan rakaat keduanya itu adalah sesuatu yang disukai. Ya. Yang kedua, annas-sunnah fil zuhri wal 'ashri an takuna al-qira'atu min awasitil mufassal. Di antara sunnah pada bacaan salat zuhur dan salat asar yaitu surat-surat yang disunnahkan yang dibaca adalah awasit al-mufassal, yaitu surat-surat mufassal yang menengah. Ini yang sunnah, ya. Surat-surat mufassal yang menengah yaitu dari surat An-Naba amma yatasaalun sampai dengan surat Ad-Duha. Silakan dipilih. Ya. Paling yang hafalnya surat Ad-Duhanya saja. Enggak apa-apa, surat Ad-Duha aja yang terbaca. Ya. Nah, surat Al-Lailnya paling baru berapa ayat Ustaz? Enggak apa-apa. 10 ayat, 10 ayatnya yang dibaca nanti di sholat zuhurnya. Jadi begitu ya. Dan usahakan untuk menghafalkan ya surat-surat mufassal atau awasitul mufassal ini. Barakallahu fikum. Itu dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan hati kita di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai kita diwafatkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin sebelum kita akhiri dan kita tutup, ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wallahu alam. Ya, yang pertama, kalau misalkan ya bacaan imamnya surat Al-Fatihahnya itu kesalahan yang mungkin masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Makanya makmumnya boleh memperbaiki bacaan imamnya, meluruskan bacaan imamnya ketika dia salah ya dalam bacaannya. Maka makmumnya memperbaiki. Umpamanya imamnya baca an'amti alaihim, ya diperbaiki saja an'amta alaihim, ya. Siratal ladzina an'amti katanya misalnya kan. Antum makmumnya tahu ini salah, siratal ladzina an'amta gitu. Diperbaiki saja kalau kita dengar ada yang salah. Ya, kesalahan-kesalahan. Atau misalkan ada yang lupa imamnya ayatnya. Ya, atau ada yang ketinggalan lafaznya.
makmumnya memperbaiki bacaan imamnya. Nah, jadi itu yang mesti diperhatikan. Ya. Dan ada pun mungkin kesalahan-kesalahan yang kurang tepatnya makhrajul hurufnya atau kurang panjang matnya, ya, atau yang harusnya panjang dia tidak baca terlalu panjang, ya, maka ini tidak menyebabkan sholat jadi batal, ya. Sholat kita sah saja di belakang imam yang seperti itu. Tapi ketika kita mendengar ada salah sekali lagi dari imam yang membaca surah Al-Fatihah atau ayatnya, maka makmum memperbaiki. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya. Nah, barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa Anda jawab. Baik ya ikhwan, kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.